Terdengar ya? Ya, terima kasih. Baik, di sini suara saya terdengar dengan jelas atau kecil ya? Kecil aja. Kecil. Halo, tes. Apakah sudah terdengar dengan jelas? Nah, oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Zainal Rafli. Eh, di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang masyarakat bahasa. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Ya, sebelumnya minta tolong kepada Alwia untuk membantu share screen. Apakah bisa? Ya. Baik, terima kasih Alwia atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Prof. Zainal Rafli, MPD, dan Ibu Putih Zulharbi, MPD, dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Jadi di sini kami kelompok satu, saya selaku moderator Eriza Rahmawati, dan dua teman saya, Al-Ghifari Rahman bersama Alwiyah, membawakan topik sosiolinguistik masyarakat bahasa. Boleh dilanjut? Baiklah, langsung saja dimulai presentasi dari latar belakang. Latar belakang manusia memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi, dan bahasa sebagai alat komunikasi tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan bahasa manusia dapat berinteraksi dan berbicara mengenai apa saja. Berdasarkan cara penyajiannya, bahasa dibedakan menjadi dua sarana, yaitu sarana bahasa tulis dan bahasa lisan. Baik bahasa lisan ataupun bahasa tulis, salah satunya mempunyai fungsi yang fungsinya itu adalah untuk berkomunikasi sehingga mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat dapat terjalin. Boleh di next? Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya yaitu Al-Ghifari. Ya, maaf, akan dilanjutkan oleh Alwia. Kepada Alwia dipersilakan. Ya baik, terima kasih Eriza. Selanjutnya ada pembahasan language, lang sama parol. Untuk language adalah bahasa secara umum yang bersifat abstrak. Menurut Ferdinand, language tidak memenuhi syarat sebagai fakta sosial karena di dalam language ada faktor-faktor bahasa individu yang berasal dari pribadi penutur. Language sendiri adalah kemampuan bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi sesamanya atau bahasa yang digunakan penutur secara umum. Eh, Selanjutnya ada lang. Lang adalah bahasa yang sifatnya abstrak yang digunakan secara kolektif dan disepakati bersama oleh komunitas pengguna bahasa dan dijadikan sebagai bahasa sehari-hari. Pada lang, bahasa sebagai suatu sistem yang mengandung kaidah-kaidah dan telah menjadi konvensi. Lang adalah perangkat konvensi yang kita terima dan siap pakai dari penutur-penutur terdahulu. Lang telah dan dapat diteliti karena merupakan perangkat tanda bahasa yang disepakati secara kolektif. Tanda bahasa tersebut dapat menjadi lambang tulisan yang konvensional. Selanjutnya ada parol. Parol adalah karakteristik dari individu yang menggunakan bahasa. Bahasa sebagai ujaran yang dihasilkan secara individual
Parol merupakan keseluruhan dari apa yang diajarkan termasuk konstruksi individu yang muncul dari pilihan kata penutur dan pengucapan yang diperlukan untuk menghasilkan konstruksi berdasarkan pilihan yang bebas. Linguistik struktural mendeskripsikan bahasa berdasarkan struktur dan sifat khas yang dimiliki bahasa tersebut. Ferdinand menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang mandiri karena bahan penelitiannya menggunakan bahasa bersifat otonom. Menurut De Saussure, bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap karena mengungkapkan gagasan struktural yang terungkap dalam sistem tanda atau simbol. Untuk perbedaan antara language, lang sama parol itu, kalau language itu dia adalah bahasa yang digunakan secara umum, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Untuk lang itu adalah bahasa-bahasa daerah tertentu. Kalau di Indonesia itu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang. Kalau parol itu adalah aksen atau logat dari orang atau penutur bahasa tersebut. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Erija. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Ya, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Ali Ghifari. Kepada Ali Ghifari dipersilakan. Baik. Selanjutnya konsep masyarakat bahasa, speech community atau masyarakat bahasa yang sering kita sebut. Kedua hal ini mungkin berbeda antara masyarakat dan bahasa, gitu. Seperti yang dikatakan oleh Weber, masyarakat itu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai yang dominan. Maksudnya adalah sekelompok orang atau sekumpulan daripada orang yang dibentuk dalam suatu hal, kemudian memiliki kepentingan-kepentingan masing-masing. Kemudian bahasa, apa sih bahasa gitu? Bahasa itu language, bahasa. Terus kemudian bahasa ini merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter. Arbiter itu yang suka-suka, yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Kemudian, sebelum membahas sebuah konsep, kita membahas sebuah definisi daripada masyarakat bahasa. Definisi awal masyarakat bahasa ini dikemukakan oleh Leonard Bloomfield yang mengatakan masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan sistem tanda-tanda ujaran yang sama. Kemudian pemahaman ini berkembang dari setiap zaman tuh berkembang. Nah, namun seringnya berkembang waktu, definisi Bloomfield ini dibantah oleh beberapa linguis lainnya. Mengapa? Karena banyak sekali kontribusi untuk memberikan definisi kepada kata masyarakat bahasa dan sulit untuk memberikan definisi secara khusus. Di dalam masyarakat bahasa ini memiliki norma atau aturan-aturan yang tak tertulis dalam penggunaan bahasa. Jadi kesimpulannya masyarakat tutur atau masyarakat bahasa bukan hanya sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama, melainkan kelompok orang yang mempunyai norma yang sama, aturan yang sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa. Next. Nah, kemudian terbentuknya masyarakat bahasa. Nah, dalam masyarakat bahasa atau kumpulan bahasa, populasi ada banyak masyarakat bahasa. Nah, masyarakat bahasa ini dalam terbentuknya ada tiga macam masyarakat bahasa, yaitu sebahasa dan saling mengerti. Kemudian sebahasa tapi tidak saling mengerti. Kemudian berbeda bahasa tapi saling mengerti. Baik, kita eh, jelaskan lebih rinci. Sebahasa tapi tidak saling mengerti itu sangat mungkin terjadi. Tadinya sebahasa dan kedua bahasa itu bisa kita anggap sebagai varian yang sudah mempunyai kemandirian sendiri. Kemudian berbeda bahasa tapi saling mengerti. Ini kita anggap sebagai suatu speech community atau masyarakat bahasa karena mereka mempunyai mutual intelligibility atau saling memahami. Kemudian sebahasa dan saling mengerti. Ini interaksi satu bahasa yang berbeda. Mengapa? Karena kita anggap saja dia memiliki dua dialek atau varian ragam bahasa yang sama gitu. Next. Oke, kemudian faktor situasional. Nah, di dalam masyarakat bahasa bukan hanya faktor linguistik saja yang terdapat di dalam, tapi terdapat juga faktor sosial di dalam. Nah, ini beberapa faktor di antaranya faktor ekologis, misalnya kondisi alam atau iklim, faktor rancangan dan faktor arsitektural, misalnya penataan ruang,
Kemudian faktor temporer, misalnya keadaan emosi, suasana perilaku, misalnya cara berpakaian dan cara berbicara. Keempat, faktor sosial mencakup sistem peran, struktur sosial, dan karakteristik sosial individu. Yang kelima, faktor lingkup psikososial, yaitu persepsi seorang terhadap lingkungan. Saya kembalikan kepada Riza. Baik, terima kasih kepada Alifan yang telah menyampaikan materi tersebut. Oke, bisa dilanjut. Baik, di sini ada ragam bahasa dan verbal repocer komunikasi dalam masyarakat. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada style. Style itu gaya dan cara berbahasa yang bermacam-macam dari situasional. Dari situasional itu ada beberapa gaya yang dinamakan dengan style. Nah, style itu dalam verbal repertoire kayak contohnya sewaktu Anda bersama teman, Anda berbahasa dengan gaya Anda sendiri gitu. Sewaktu menjawab pertanyaan dalam wawancara, gaya bicaranya pun berbeda dengan gaya berbicara saat bersama teman. Nah, sewaktu Anda merayu seseorang, pokoknya sewaktu Anda berbicara tetapi sesuai dengan situasinya gitu. Akan menimbulkan style atau gaya perorangan yang ditempuh dengan ujaran maupun tulisan sesuai dengan penguasaan kebahasaannya. Selanjutnya itu ada slang. Slang atau slang atau prokem adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Nah, di sini menurut Cher dan Agustina pada tahun 2004, slang atau prokem itu digunakan oleh kalangan tertentu dan sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok tersebut. Sementara menurut Pei dan Gaynor dikutip dari Al-Wasilah tahun 1985 mengatakan bahwa slang merupakan suatu bentuk bahasa dalam pemakaian umum dibuat dengan adaptasi yang populer dan pengulasan makna dari kata-kata yang ada dan dengan menyusun kata-kata baru tanpa memperhatikan standar-standar skolastik dan kaidah-kaidah linguistik dalam pembentukan kata-kata pada umumnya. Nah, kata-kata pada umumnya terbatas pada kelompok-kelompok sosial atau kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, kayak di beberapa kelompok sosial tuh mengucapkan atau menulis kata sebentar itu menjadi SBNTR atau BNTR gitu, jadi bentar. Ada juga slang ini bersifat rahasia, jadi kayak bahasa yang dikeluarkan beberapa kelompok untuk berkomunikasi antar kelompok tersebut aja gitu. Kayak kalau zaman sekarang tuh ada YTTA yang tahu-tahu aja gitu, kayak gitu mungkin bisa disebut prokem atau slang. Gitu ya. Nah, untuk kolokial, kolokial ini masih berkaitan dengan slang, tapi kalau kolokial ini adalah variasi bahasa sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, kata kolokial berasal dari kolokium atau percakapan atau konvensi. Nah, kolokial ini bukan berarti bahasa tulis. Itu menurut Cher dan Agustina pada tahun 2004. Juga tidak tepat kalau kolokial itu disebut atau dibilang bahasa yang bersifat kampungan atau bahasa kelas golongan bawah yang menyentuh ukuran slang gitu. Sekarang kolokial itu lazim diajukan pada bahasa yang cocok pada pemakaian informal, baik dalam ujaran tulis seperti dok atau dok itu untuk dokter, prof untuk profesor, let untuk letnan, dan nggak ada untuk tidak ada. Jadi tuh itu bahasa yang memang ada tetapi informal gitu. Nah, selanjutnya ini ada jargon, argot, can, dan register. Nah, kalau jargon di sini itu adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu.
Sementara menurut Hartman dan Stork, jargon adalah seperangkat istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan yang dipakai suatu kelompok sosial atau kelompok pekerja tetapi tidak dipakai dan sering tidak dimengerti oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, mungkin untuk jargon ini dari kita-kita kan sering make tuh ya. Kayak itu digunakan untuk kelompok-kelompok kita aja. Jadi kayak kita-kita doang yang tahu, yang di luaran kita itu belum tentu tahu gitu. Nah, misalnya dalam kelompok montir pembengkalan ada ungkapan-ungkapan seperti roda gila atau didongkrak, dices. Nah, itu tuh kayak jargon tuh berlaku untuk kelompok sosial itu aja gitu. Nah, mungkin bos boleh di next. Nah, di sini selanjutnya ada verbal repertoire dibagi menjadi dua. Jadi ada verbal repertoire secara keseluruhan, ada verbal repertoire secara individual. Verbal repertoire secara keseluruhan itu menunjukkan keseluruhan alat-alat verbal yang ada dalam masyarakat, tutur, serta norma-norma untuk menentukan pilihan variasi sesuai dengan fungsi dan situasinya. Di sini dijelaskan, verbal repertoire itu dimiliki oleh masyarakat yang dibedakan menjadi tiga gitu. Ada masyarakat monolingual, ada masyarakat bilingual, dan ada masyarakat multilingual. Nah, untuk masyarakat Indonesia sendiri itu pernah menduduki bangku sekolah menguasai bahasa ibunya yaitu bahasa Indonesia. Nah, mungkin untuk kayak yang seperti kita tuh disebutnya masyarakat bilingual karena kita bisa atau juga multilingual karena kita juga bisa berbahasa ibu yaitu bahasa Indonesia atau mungkin bahasa-bahasa lain seperti yang kita pelajari bahasa Arab atau mungkin juga ada yang bisa berbahasa Jepang, bahasa Inggris atau bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, sementara repertoire secara individual ini menunjukkan alat-alat verbal yang dikuasai oleh setiap penutur, pemilihan bentuk dan norma-norma bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya. Ini boleh di next. Oke. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Alwia. Pada Alwia dipersilakan. Ya, terima kasih Riza. Selanjutnya ada situasi bahasa. Situasi bahasa itu ada dua. Pertama ada bilingualisme, yaitu yang tadi disampaikan oleh Riza, yaitu kondisi eh, di mana satu penutur dia bisa lebih dari satu bahasa atau dua bahasa. Selanjutnya ada diklosa. Diklosa menurut Ferguson adalah untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi satu bahasa dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Dalam bahasa Arab disebut bahasa Fusha dan Amiyah. Seperti yang kita tahu dalam bahasa Arab itu kalau di situasi formal itu menggunakan bahasa Fusha. Kalau di situasi informal menggunakan bahasa Amiyah. Nah, bisa dilihat di sini ada situasi bahasa. T di sini artinya bahasa tinggi atau bahasa yang formal atau bahasa fusha, bahasa baku. Untuk yang R itu yang amiyah atau yang bahasa santai, bahasa tidak baku. Untuk yang situasi yang pakai bahasa baku itu ada kebaktian di gereja, terus ada pembicaraan di parlemen, perkuliahan di universitas, ada siaran berita, editorial di surat kabar, dan juga di puisi atau sastra. Kalau yang non baku atau yang di amiyahnya tuh bisa di perintah kepala pekerja, pelayan, dan di surat pribadi untuk percakapan dengan keluarga dan teman sejawat. Untuk sandiwara radio tuh kayak
drama tapi suara aja gitu. Terus untuk komentar kartun politik atau karikatur dan juga di sastra rakyat. Ya, saya kembalikan ke Riza. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Lu ya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Ghifari. Kepada Al-Ghifari, dipersilakan. Oke, baik. Kemudian bahasa dan gender. Hal ini mungkin tidak asing bagi kita gitu. Bahasa dan gender. Nah, di dalam bahasa ataupun di dalam gender gitu. Nah, di dalam gender nih sering kita melihat diskriminasi bahasa terjadi hampir di semua bahasa yang bersifat partikel atau partiaki gitu. Apa sih partiaki atau partikel itu? Itu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam setiap peran. Nah, sehingga perempuan mengalami kondisi yang dilematis dan sekaligus mengalami diskriminasi bahasa dalam dua hal. Itu bagaimana mereka diajar untuk berbahasa dan bagaimana bahasa memperlakukan perempuan. Nah, inti daripada bahasa dan gender ini berkaitan dengan bagaimana gender mempengaruhi cara kita menggunakan bahasa dan penggunaan bahasa lainnya. Penelitian bahasa dan gender yang dikaji meliputi antara lain perbedaan penggunaan bahasa antara pria dan wanita, pola pikir perbedaan penggunaan bahasa antara pria dan wanita yang dapat diamati masyarakat. Jadi selebihnya gender dan bahasa ini kita melihat daripada jenis kelamin, itu apa namanya pria dan wanita. Namun gender ini bukan hanya sekedar jenis kelamin tetapi juga saat ini sudah memasuki daripada karakter atau sifat daripada individu tersebut gitu. Kemudian penggambaran pria dan wanita sebagai komunikasi dalam berbagai media, bahasa seksis, sikap masyarakat terhadap bahasa pria dan wanita, peran perbedaan gender dalam perubahan bahasa, serta bagaimana anak-anak belajar dan berbicara dan menulis sesuai dengan gendernya, atau perkembangan bahasa dan sesuai gender. Eh, saya kembalikan ke Eriza. Baik, terima kasih, Ghifari, atas penyampaian materinya. Ya, mungkin penyampaian dari Ghifari tadi menjadi penyampaian materi terakhir. Untuk selanjutnya, terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak. Mungkin sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Kepada Ya, yang ingin bertanya, dipersilakan. ya, bagus. Silakan. Jadi itu udah disampaikan secara menyeluruh ya tentang bahasa dan masyarakat, mulai dari pengertian apa yang disampaikan oleh Desosur mengenai langga, selangga, dan parol, kemudian bahasa dan masyarakat, kemudian sampai terakhir dengan isu-isu gender dalam bahasa. Jadi artinya ada perbedaan antara bahasa secara feminin atau apa maskulin dan feminin. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang diamati oleh para peneliti, dan kemudian bahasa-bahasa yang kita lihat juga dari berbagai dari berbagai eh, fakta yang ada, bagaimana bahasa itu kita lihat di dalam masyarakat, yang hidup dalam masyarakat. Ya, untuk itu silakan didiskusikan sehingga nanti kita bisa melihat, memperjelas atau menjadikan lebih jelas tentang pembahasan pada siang atau sore hari ini. Ya, silakan diteruskan. Ya. Baik, terima kasih Profesional atas tanggapannya. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada antusias teman-teman. Di sini sudah terlihat 4 orang.
yang ingin bertanya, dimulai dari Akhyal Bazimi, mungkin dipersilakan untuk mempertanyakan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya mengenai bahasa dan gender tadi. Untuk di poin yang dijelaskan atau disampaikan itu adanya perbedaan bahasa dalam gender pria dan wanita. Kira-kira di dalam Indonesia ini bagaimana sih contohnya untuk perbedaan bahasa antara pria dan wanita yang sama-sama kita ketahui kan ibaratnya tuh bahasa yang dipakai itu ya bahasa Indonesia. Kira-kira dilihat perbedaannya itu dari apa dan bersertakan contohnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Akhyal Bazimi. Untuk jawabannya akan kami diskusikan dan kami tampung terlebih dahulu. Untuk kepada penanya yang kedua, ada Nida Zahra, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf jika saya off cam dikarenakan jaringan yang agak nge-lag. Saya mau bertanya mengenai yang tadi di slide language atau langage. Eh, di dalam language Mohon maaf, Anida, suaranya putus-putus. Bisa diulang, Anida, pertanyaannya? Karena suaranya terputus. Halo, Anida. Ya, mungkin Nida Zahra sedang terkendala, oleh karena itu dilanjut dulu aja ke penanya selanjutnya. Ada Rara Ardayarum, dipersilakan untuk bertanya. Oke, syukur Nadija atas kesempatannya. Bismillah izin bertanya. Bahasa itu kan tadi pasti ada tambahan-tambahan lagi kan ya dari masyarakatnya sendiri gitu. Nah, itu tuh termasuk bahasa kontemporer apa bukan sih? Terus kalau misalkan termasuk bahasa kontemporer, nah itu eh, yang bisa termasuk ke bahasa kontemporer itu bahasa yang udah ada kesepakatan sama orang-orang terdahulu atau yang bahasa baru doang, yang baru tercipta kayak gitu doang. Syukron dari Ani, ada kebaikan gereja. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Rara Ardayarum. Untuk penanya selanjutnya kepada Diana Siswilawati, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Riza atas kesempatannya. Mau bertanya tentang terbentuknya masyarakat bahasa. Tadi yang udah dijelasin sama Giva itu kan ada 3 ya yang kata saya lupa apa aja, tapi intinya ada yang Mohon maaf, Diana, bisa pelan-pelan. oh iya maaf. Iya, jadi saya mau nanya tentang terbentuknya masyarakat bahasa. Tadi kan Givari sudah menjelaskan kan ada 3 ya. Yang pertama kayak sebahasa tapi tidak saling mengerti atau dan tak sebahasa tapi saling mengerti gitu-gitu. Pokoknya ada 3 tadi saya lupa yang satunya. Nah itu boleh dikasih contoh gak? Dan kayak gimana caranya mereka saling mengerti gitu loh. Contohnya gitu. Gimana? Jelas? Oke, baik. Terima kasih kepada Diana atas pertanyaannya. Mungkin sudah ada 3 penanya. Kami tutup dulu sesi pertanyaan yang pertama ini. Mungkin jikalau nanti ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Tapi karena Ya, udah ini diteruskan aja dulu ya. Saya sebentar mau keluar sebentar ya. Sebentar. ya, ya. Baik, Prof. Oke, karena ya, karena udah ada 3 pertanyaan, kami diskusi terlebih dahulu sambil menunggu Prof. Zainal juga. Izinkan kami untuk berdiskusi. Tentang langgage ada pernyataan sebagai berikut.
Langgagi tidak memenuhi syarat sebagai fakta sosial karena di dalam Langgagi ada faktor-faktor bahasa individu yang berasal dari pribadi penutur. Nah, yang ditanyakan Anida itu apakah yang dimaksud fakta sosial pada pernyataan tersebut dan apa hubungannya dengan faktor-faktor bahasa individu? Apa betul begitu pertanyaannya, Anida? Iya, betul sekali, Riza. Oke, pertanyaan ini akan dijawab oleh Al-Ghifari. Kepada Al-Ghifari dipersilakan. Eh, Oke, baik. Pertanyaannya yang tadi sudah dijelaskan gitu kan. Eh, apa namanya? Jadi apa namanya? Leng gitu dalam bahasa Prancis ya disebutnya bacanya leng gitu. Jadi mengapa leng ini apa namanya tidak memenuhi syarat sebagai fakta sosial? Karena di dalam leng ini ada faktor-faktor bahasa individu. Maksudnya bahasa yang kita sampaikan lewat dari lisan kita sendiri gitu. Jadi yang sudah terbiasa dalam perubahannya. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu yang mudah kayak nasehat gitu. Nah, secara sosial banyak digunakan masyarakat ini seolah-olah dianggap secara bahasa yang konvensional gitu. Padahal kata nasihat ini nggak baku gitu. Jadi nggak sesuai dengan EYD. Nasihat yang bakunya itu nasihat dan banyak yang lainnya kayak mungkin apa namanya ini dalam bahasa ya. Kalau dalam ketikan bisa kayak terima kasih. Terima kasih itu terima kasihnya terima kasih dipisah atau digabung gitu. Kan di dalam kebiasaan kita terima kasih digabung. Nah, itu bukan ejaan yang baku, terima kasih dipisah. Nah, seperti itu. Maksudnya faktor-faktor apa namanya individu itu yang berasal dari diri kita sendiri. Apakah terjawab, Saudari Anida? Iya, sudah terjawab, Gifari. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Al-Ghifari yang telah menjawab pertanyaan Anida dan terima kasih kepada Anida yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Diana. Pertanyaan itu adalah terbentuknya masyarakat bahasa ada tiga, eh, yaitu yang sudah dijelaskan tadi itu bolehkah dikasih contoh terkait hal tersebut? Nah, yang tadi kami jelaskan itu adalah yang ada tiga itu. Yang pertama itu kan sebahasa dan saling mengerti. Nah, ada juga sebahasa tapi tidak saling mengerti dan ada berbeda bahasa tapi saling mengerti. Jadi kayak sebahasa tapi saling mengerti. Kayak kita aja, kita sekarang lagi sebahasa nih, bahasa Indonesia yang baku. Nggak baku juga, kita juga ngerti gitu. Bahasa sehari-hari kita itu kita mengerti, saling mengerti. Bahasa saya dan bahasa kamu, kamu mengerti bahasa saya mengerti bahasa kamu. Itu saling mengerti. Satu bahasa dan saling mengerti. Nah, untuk yang selanjutnya, sebahasa tetapi tidak saling mengerti. Nah, contohnya tuh kalau misalkan kayak saya nih kan orang Padang, tapi saya nih tinggal di Jakarta. Nah, ketika saya pulang kampung, saya tuh tetap berbahasa Jakarta dan orang-orang di kampung saya itu mereka tetap berbahasa Padang, berbahasa Minang gitu ya. Jadi saya memakai bahasa saya dan orang kampung saya mengerti itu, dan orang kampung saya berbahasa Minang, saya juga mengerti itu, tetapi kami tidak sebahasa gitu. Dan untuk yang selanjutnya itu berbeda bahasa tetapi saling mengerti. Untuk berbeda bahasa tapi saling mengerti itu kayak misalnya eh, kamu ngerti bahasa nih, kita kita ngerti bahasa Indonesia, kita juga ngerti bahasa Inggris, tetapi kita kayak nggak bisa gitu untuk menyampaikannya. Sementara orang orang yang lawan bicara kita mengerti bahasa Inggris, bisa mengutarakan bahasa Inggris, tapi dia juga mengerti bahasa Indonesia, tetapi dia sulit untuk mengutarakannya. Jadi kayak kita beda bahasa tapi saling mengerti gitu. Untuk contohnya sih mungkin seperti itu ya Diana. Gimana untuk jawabannya? Apakah sudah terjawab dari pertanyaan tersebut? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Rara, dari Albi Hazimi dulu. Nah, dari Albi Hazimi itu pertanyaannya adalah, untuk pemilihan bahasa dan gender itu dilihat dari mananya dan berikan contohnya. Kayak pertanyaan ini akan dijawab oleh Al-Ghifari. Dipersilakan.
Mohon maaf, akan dijawab oleh Saudari Alwiyah. Kepada Saudari Alwiyah, dipersilakan. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Alwi Azimi, eh, bahasa dan gender itu bisa dibilang saling terkait. Dan kalau dilihat dari mananya itu, bisa dilihat salah satunya dari perbedaan pengalaman sosial antara laki-laki dan wanita gitu, dan perempuan. Kalau dalam bersosialisasi itu, laki-laki pasti kalau eh, berbicara gitu ya, pasti dia seputar olahraga gitu. Terus pokoknya ya pembicaraan laki-laki gitu. Sedangkan wanita itu biasanya pembicaraannya tentang curhat kayak gitu, tentang gaya hidup kayak gitu. Oke itu. Gimana Alfi Hazimi? Oh, berarti perbedaannya dilihat dari topik pembicaraannya gitu. Bisa salah satunya. Oke, siap. Terima kasih Alwiyah dan kelompok Givari Erja. Ya, baik. Sama-sama. Saya juga izin menambahkan ya, mungkin kalau laki-laki itu dikenal, kalau perbedaan dari gender itu laki-laki itu dikenal dengan bahasanya yang kayak keras atau kasar gitu. Sementara bahasa dari perempuan tuh lemah dan lembut gitu. Itu juga termasuk dari bahasa dan gender. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, itu ada dari Rara Dayarum. Pertanyaannya adalah, bahasa kan pasti ketambahan dari masyarakat gitu kan. Nah, itu tuh termasuk bahasa kontemporer atau enggak? Dan terus misalkan iya, yang bisa termasuk bahasa kontemporer itu bahasa yang udah ada kesepakatan pada masyarakat terdahulu atau bahasa-bahasa baru aja. Nah, mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Al-Ghifari ya. Pada Al-Ghifari dipersilakan. Baik, bahasa menurut kontemporer, maksudnya bahasa yang bahasa baru lah. Kontemporer itu kan bahasa baru ya. Nah, bahasa kita ini bahasa Indonesia itu bahasa yang terbuka gitu. Artinya banyak yang menyerap kata dari bahasa lain. Terus banyak kata serapan yang terdapat di dalamnya. Maksudnya bukan hanya bahasa yang tercipta dari lisan masyarakat Indonesia saja, tapi bahasa juga bahasa Indonesia itu ada gitu lewat daripada apa namanya penutur-penutur kita sendiri gitu. Contoh kayak bahasa gaul, gitu kan, bahasa Jaksel lah gitu. Itu kan termasuk bahasa kontemporer. Nah, kalau ditanya soal apa namanya, apakah hal tersebut harus disahkan dulu atau tidak? Nah, itu kan nanti kembali lagi kepada penjelasan kemarin dari Ustazah Putih kan, yang menyatakan bahwa apa namanya di dalam bahasa kita itu kadang belum terdapat gitu, kayak misalnya screenshot kan. Nah, bahasa ini kan eh, otomatis menjadi bahasa serapan dalam seharian kita gitu. Kita banyak sering menyebut screenshot dibandingkan tangkap layar. Nah, kemudian apa namanya daripada EYD ini atau apa namanya disahkanlah sebuah bahasa itu tangkap layar, ya kan. Kemudian kayak record gitu. Nah, record ini kan termasuk juga sebuah bahasa kontemporer, bahasa yang berkembang, yang lewat daripada perkembangan zaman. Nah, kita sering menyebutnya record dibandingkan apa namanya ngerekam gitu kan. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Jadi kontemporer ini bisa saja gitu masuk lewat daripada penutur kita yang apa namanya yang ada ataupun diserap dari kata asing gitu. Dan kalau ditetapkannya ya itu sesuai dengan apa namanya orang yang menetapkan di dalam bahasa baku kita. Apakah sudah jelas? Oke, jelas. Terima kasih Givari dan teman-teman. Oke, baik. Karena dari 4 pertanyaan sudah terjawab, ya mungkin eh, presentasinya akan kami tutup dan kami akan menyerahkan kepada Ustadz Prof. Zainal untuk menanggapi presentasi dan jawaban atau pertanyaan dari kami. Kurang lebih dari kelompok kami, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi apa yang paling ini ya, paling krusial tadi yang masih ini? Apa coba saya yang pertanyaan-pertanyaan yang agak eh, sulit apa tadi ya? Pemilihan bahasa. Jadi tidak ada yang mempertanyakan tentang verbal repertoire. Nggak ada ya? Ya, tidak ada Ustaz. Oh iya iya iya. Verbal repertoire. Berarti kalau tidak ada yang pertanyakan berarti udah paham semua kali ya. Ya, verbal repertoire. Yang dipertanyakan tadi adalah language ya. Language tadi ada ya, language. Coba kita lihat language, dan parol. Eh, apakah semua sudah paham apa yang dikatakan dengan language? Itu menurut istilahnya yang dikemukakan oleh De Saussure ya, De Saussure yang menyatakan itu. Apa itu language itu? Bahasa dalam pengertian umum ya, bahasa dalam pengertian umum atau bahasa sebagai suatu sistem interaksi komunikasi yang mempunyai sistem lambang yang digunakan oleh manusia ya. Karena kalau bukan digunakan manusia itu nanti bukan ini alat komunikasi binatang itu lain lagi. Jadi alat komunikasi dan interaksi yang digunakan oleh manusia itu adalah bahasa. Bahasa apapun ya tidak merujuk kepada satu bahasa tertentu, tapi alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi itu adalah bahasa. Nah, bahasa itu khas adalah ada pada manusia. Binatang itu mempunyai alat komunikasi, mempunyai cara berinteraksi, tapi disebut dengan alat komunikasi yang dengan nalurinya atau instingnya. Kalau alat komunikasi yang diketahui manusia sebagai bahasa itu karena dia memiliki suatu aturan mulai dari sistem bunyi, sistem struktur kata, sistem struktur kalimat, makna, itu semuanya ada aturan-aturan yang berlaku pada manusia. Sementara dalam binatang tidak ada. Dan sistem bahasa manusia itu berkembang dan produktif. Nah, kita tahu produktif. Dan menciptakan satu bunyi ataupun suatu perbendaharaan kata itu biasanya mana suka kan gitu. Itu bahasa manusia. Itu sudah kita bicarakan dulu. Jadi kalau bicara dengan language yang pertama tadi itu sangat abstrak sekali. Jadi bahasa apapun, jadi tidak tertentu, tidak merujuk kepada satu bahasa tertentu. Tapi kalau langge itu merujuk pada bahasa tertentu. Langge satu sistem bahasa tertentu, sistem bunyi bahasa tertentu, sistem eh, fonologi bahasa tertentu, morfologi bahasa tertentu, sintaksis bahasa tertentu, semantik bahasa tertentu, bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia mempunyai sistem fonologinya sendiri, sistem morfologinya sendiri, sistem sintaksisnya sendiri, dan memiliki sistem makna sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Demikian juga bahasa Arab, demikian juga bahasa daerah, demikian juga bahasa Inggris. Nah, jadi semua bahasa tertentu itu adalah disebut dengan langue dalam dan itu adalah bahasa yang tertentu ya. Kemudian ada yang parol. Nah, parol itu bahasa yang secara fakta kenyataan yang keluar dari eh, seorang komunikan atau seorang penutur penutur antar penutur. Jadi setiap penutur mempunyai eh, gaya bahasanya sendiri, mempunyai sistem bunyi bahasa yang nggak berbeda dengan orang lain, walaupun dalam secara universal dia sama A, B, C, tetapi dia punya khas bahasa bunyinya sendiri. Karena kekhasannya itu kita tahu siapa yang bicara dalam satu ruangan yang tertutup. Kalau kita dengar di luar misalnya, itu pasti tahu. Oh, itu yang ngomong adalah eh, Bu Fatwa misalnya. Itu yang ngomong adalah Ustazah Putih misalnya. Ketahuan itu namanya adalah parol. Parol itulah yang faktual. Faktual artinya yang tampak. Yang diteliti orang biasanya adalah yang disebut dengan parol. Itu sudah ya. Nah, itu penjelasan tentang parol. Nah, kemudian
Ada lagi tentang repertoire. Nah, repertoire ini nggak ada yang bertanya. Ada yang bertanya nggak repertoire ini? Apa sebenarnya repertoire itu? Tidak ada yang bertanya, Ustaz. Oh, ada ya. Ini repertoire itu nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita loncat saja ke yang lain. Mungkin ada yang bertanya tentang eh, apa? Eh, mengapa ada Masyarakat bahasa. ya? Ada yang bertanya? Tadi bertanya soal masyarakat bahasa. Oh iya, masyarakat bahasa. Mengapa muncul masyarakat bahasa? Masyarakat bahasa itu muncul, pertama tentu awalnya kebutuhan untuk komunikasi, kemudian untuk interaksi. Interaksi masyarakat, komunikasi masyarakat memiliki yang sangat kompleks. Setiap komunitas masyarakat itu memiliki ciri khas tersendiri. Dan kompleksitas komunitas masyarakat itu kadang-kadang saling tumpang tindih dia, saling berinteraksi. Karena dia saling tumpang tindih, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, terdapat sejumlah kode bahasa atau sejumlah eh, variasi bahasa. Cara berbicaranya banyak macam-macam yang berbeda, yang ada di dalam anggota masyarakat itu. Ya kan itu ya. Jadi, dalam masyarakat itu muncul berbagai macam variasi. Variasi dialek, variasi gaya dalam komunitas atau dalam masyarakat tertentu. Itu ditentukan karena adanya apa perbedaan sosial, ya, karena adanya pilihan-pilihan kode yang digunakan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, karena setiap pembicara memiliki ragam kode dan gaya yang dipilih sendiri, baik dengan disadari atau tidak disadari, atau karena memang eh, kode gaya yang umum dilakukan dalam kelompok itu. Ya, artinya dia tidak mungkin menghasilkan rangkaian kata yang lengkap yang dia sendiri yang tahu. Pasti tidak, karena dia berkelompok, dia bermasyarakat, dia ada dalam komunitas masyarakat, sehingga bahasa atau rangkaian kode bahasa yang digunakan itu harus rangkaian kode yang di kelompok itu harus tahu. Nah, jadi setiap kelompok ada sub kelompok lagi yang berbeda komunitas dalam memahami menggunakan sub-sub set daripada perbedaan kode atau bahasa yang digunakan. Jadi masyarakat itu muncul dengan berbagai eh, dengan berbagai dengan berbagai latar yang berbeda. Karena berbedanya regionalnya, tempatnya, daerahnya, karena berbagai perbedaan latar belakang sosialnya. Ya, karena berbagai variasi dimensi formal informal yang digunakan. Ada formal, ini formal atau tidak, informal atau tidak. Dimensi regional, dimensi sosial, dimensi formal informal, dan juga ada dimensi saluran komunikasi yang berbeda. Ada yang diungkapkan dengan lisan, ada yang diungkapkan dengan tertulis. Itu antara lisan dan tertulis juga memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, jadi keragaman itu muncul di dalam masyarakat itu pasti muncul karena kelembagaan di dalam sosial kelompok itu banyak sekali. Artinya di dalam masyarakat itu ada kelompok karena perbedaan usia, ada kelompok karena perbedaan jenis kelamin, ada kelompok karena perbedaan status sosial, ada perbedaan karena dalam hubungan antara penutur dengan penutur dengan penutur yang lain, keakrabannya, hubungan keluarganya dan macam-macam. Ada juga perbedaan itu disebabkan oleh tujuan interaksi mereka berbeda. Ada tujuan interaksinya untuk mengajak, mengundang, ada tujuan reaksinya untuk ber, ber apa namanya menarik simpati dan segala macam. Dan itu menggunakan kode bahasa yang berbeda juga. Ada karena sebab kode pekerjaan yang berbeda. Bahasa yang digunakan karena seorang tukang
kayu dengan seorang montir, itu bahasanya bisa pemilihan kosakatanya bisa beda-beda kan? Di montir, tukang montir mobil itu banyak kosakata yang berbeda dengan tukang tukang gergaji kayu misalnya. Nah, itu kan berbeda. Itu menyebabkan masyarakat bahasa itu menjadi masyarakat bahasa yang bervariasi, berbeda-beda, beragam. Bahasa pelaut dengan bahasa yang orang daratan ataupun orang pedagang beda. Jadi varietas bahasa atau gaya bahasa atau variasi bahasa kita gunakan untuk berbicara dengan orang asing dari bahasa Indonesia misalnya, kita berbahasa Indonesia dengan dia itu lain lagi. Dengan anak kecil lain lagi. Bahkan juga kita dengan walaupun komunikasinya sepihak atau apa itu dengan hewan peliharaan, kadang-kadang ngomong kan, walaupun hewan peliharaan tidak akan menjawab, paling dia bisa memberikan kode, tapi tetap ada gaya bahasa kita bicara dengan hewan. Gaya bahasa kita bicara dengan anak kecil beda. Jadi identifikasi berbagai variasi bahasa yang terjadi dalam komunitas itu memang ada. Oleh karena tadi perbedaan-perbedaan wilayahnya, perbedaan-perbedaan status sosialnya, perbedaan-perbedaan tujuannya, banyak lagi perbedaan-perbedaan yang muncul. Sehingga muncul dalam pengucapannya yang berbeda, tata bahasanya yang berbeda, leksikon atau mufradatnya yang berbeda, gaya berbicaranya yang berbeda, perilaku komunikasinya yang berbeda, perilaku komunikasi yang menggunakan gerakan tangan, gerakan mata, anggukan kepala, itu berbeda antara bangsa dan bangsa yang lain. Itu ada diferensiasi, ada perbedaannya. Ya. Nah, oke ya. Jadi itu. Kemudian itu yang muncul. Itulah sebabnya maka terjadi keragaman bahasa dalam kelompok masyarakat. Nah, keragaman itu baik keragaman dilihat dari sudut pandang sudut pandang regional daerah, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Minang, itu karena berbeda wilayah bahasanya berbeda. Karena perbedaan agama kadang-kadang bisa bahasanya berbeda. Karena perbedaan sosial, kelompok sosialnya bahasanya berbeda. Karena perbedaan usia bahasa berbeda. Jenis kelamin berbeda, usia berbeda. Dan antar penutur yang berbeda macam-macam juga berbeda. Tujuan dalam berinteraksi mereka juga menyebabkan dia akan berbeda. Jadi bahasa dan masyarakat itu sangat kompleks sekali kita membicarakan variasi yang muncul. Dan semua variasi itu yang ada dalam masyarakat itu yang disebut dengan repertoire verbal atau verbal repertoire atau repertoire komunikasi atau communicative repertoire. Bisa yang mana artinya itu adalah perbendaharaan variasi bahasa yang dimiliki oleh satu kelompok atau seorang ya, gitu ya. Nah, oke, itu untuk kita melihat adanya kelompok bahasa dan masyarakat itu juga terkait dengan repertoire bahasa. Karena di dalam bahasa masyarakat ada repertoire bahasa. Beragam bahasa yang muncul. Beragam tadi oleh karena beragam macam-macam. Regionalnya berbeda. Kelompok sosialnya berbeda. Status sosialnya berbeda. Tujuannya berbeda. Nah, semuanya berbeda. Itu adalah menimbulkan berbagai banyak variasi di dalam bahasa. Ya. Oke. Gimana? Mbak Nancy ada yang mau ini lagi? Itulah yang kita katakan dengan kekayaan yang dimiliki oleh manusia di dalam berbahasa. Kode-kode ataupun bahasa, variasi bahasa, jenis bahasa yang berbeda yang menjadi milik masyarakat. Ya. Demikian juga yang terjadi bukan hanya di Indonesia, di negara Arab juga demikian. Mereka akan berbahasa Arab dengan mempertimbangkan berbagai variasi yang ada. Jadi kalau kita memiliki variasi itu semua, kita bisa berbicara. Kalau kita berbicara di depan kelas, kita akan tidak menggunakan bahasa seperti kita berada di lapangan bola.
Kalau kita berbicara dengan di atas mimbar atau di dalam masjid, tentu kita tidak akan berbicara seperti kita berbicara pada saat kita bermain dengan teman kita. Atau kalau kita berbicara di rumah tangga dengan ibu dan bapak, dengan saudara kita, atau dengan keluarga-keluarga yang lain, tidak mungkin kita bicara seperti kita berada di dalam kelas, presentasi, ataupun diskusi. Nah, itu variasi-variasi yang muncul. Kalau kita berbicara dalam tujuan untuk beribadah, ataupun kita menggunakan bahasa dalam ibadah, itu akan berbeda lagi kalau kita menggunakan bahasa dalam tujuan yang politik misalnya. Sehingga muncul berbagai variasi bahasa. Nah, oleh karena itu, orang-orang tertentu menggunakan memanipulasi bahasa untuk mengambil keuntungan di situ. Seperti yang manipulasi bahasa yang digunakan dalam politik misalnya. Nah, selalu menggunakan politik identitas itu adalah memanipulasi bahasa untuk mencari keuntungan sendiri. Nah, karena identitas itu kan sesuatu yang biasa saja dan memang harus ada identitas. Yang namanya manusia itu harus ada identitas. Makanya di kartu penduduk kita itu disebut dengan card identity card. Kalau kita tidak punya identitas, kita orang Sumateranya mana? Sumateranya orang Minang. Itu identitasnya orang Minang. Orang Batak, identitasnya orang Batak. Orang Aceh, identitasnya orang Aceh. Orang Aceh beragama Islam. Islam identitas juga. Islam dia adalah identitasnya dia. Laki-laki dia identitasnya memang jenis kelaminnya laki-laki. Apalagi itu semuanya identitas yang harus ada. Nah, karena adanya identitas itu, kita menyatukan diri dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia karena yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda identitas. Nah, berbeda identitas, tapi kita adalah satu. Jadi orang yang menyatakan politik-politik identitas itu adalah orang-orang yang memang mencari keuntungan dirinya sendiri dan memframing orang lain dengan negatif dengan harapan untuk orang-orang berpihak kepada dia. Tapi kalau orang-orang yang mengerti tidak begitu saja mau berpihak kan. Nah, karena politik identitas itu sebenarnya keliru ditempatkan kepada seseorang yang yang memang jelas dia begitu. Dia orang Islam. Nah, dia kemudian membawa nama-nama Islam, bergaul dengan orang Islam. Itu bukan politik identitas, memang identitasnya itu. Nah, yang politik identitas itu, kalau seseorang yang berusaha masuk ke dalam kelompok mayoritas, menyatakan diri seolah dia seperti orang mayoritas, padahal dia tidak. Nah, itu yang namanya politik identitas. Misalnya, seorang penjahat, kemudian begitu ditangkap, kemudian disidang, di dalam sidang dia pakai topi hitam, dia pakai baju koko. Nah, itu yang politik identitas. Dia jelas penjahat. Jadi seolah dirinya itu adalah orang yang alim. Seolah-olah dirinya orang alim itu yang politik identitas. Nah, itu supaya paham. Misalnya, supaya dia tidak terlalu diberatkan hukumannya, ya udah, ini. Padahal dia penjahat. Pakai baju koko, masuk di dalam pakai topi, kalau perlu pakai sarung, supaya melihat bahwa dia itu adalah orang yang soleh. Padahal dia penjahat itu. Itulah yang politik identitas. Seorang pelacur yang tertangkap misalnya, kemudian dia waktu di dalam penjara, dia pakai jilbab. Dia padahal dasarnya adalah pelacur. Nah, itu politik identitas. Jadi ingin mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang muslimah, yang soleha, supaya menutupi dirinya bahwa dia itu adalah sebenarnya bejat gitu. Nah, itu yang politik identitas. Tapi kalau kayak Anies Baswedan dia memang dekat dengan orang Islam, ya memang iya, dia orang Islam. Dan harus dekat dengan orang Islam. Jadi jangan dikatakan politik ini bukan identitas, memang identitasnya itu. Gitu. Kan banyak sekarang, coba lihat orang-orang yang terhukum. Itu dia penjahat-penjahat, tapi begitu disidangkan mau pakai kopiah putih lah, pakai apa. Seperti Sambo kemarin. Kemudian datang perempuan yang pakai jilbab mencium dia. Itu sudah
mengarah pada identitas. Pada dia orang Kristen kan, Sambo itu. Penjahat lagi, pembunuh. Datang yang apa perempuan yang apa mencium dia. Oh dia itu sebenarnya orang baik gitulah. Nah itu yang namanya politik identitas. Mengidentifikasikan diri dong baik, padahal dia jahat gitu. Nah, itu yang namanya politik identitas. Tapi yang kalau kita jelas-jelas orangnya itu yang ngapain kita ini? Itu kok jadi politik ngomongnya saya? Bukan. Ini kita bicara tadi bahwa bahasa itu identity ya, identitas. Bahasa identitas. Variasi bahasa pada kita itu adalah identitas. Bahasa saya seperti ini kan identitas saya. Kalau saya ngomong misalnya dalam ruangan, kemudian ada mahasiswa yang lewat, walaupun tidak melihat saya, dia tahu, oh tuh, Pak Zainal tuh yang ngomong itu. Ketahuan. Identitas saya kan. Suara saya identitas saya. Jadi kalau ada orang yang niru suara saya supaya diidentitaskan Pak Zainal, nah itu baru politik identitas. Nah, itu. Ya, ini belajar sedikit ya. Ini kan kita artinya berbicara tentang bahasa, penggunaan bahasa oleh masyarakat. Identitas itu memang tetap harus ada dan itu makanya Partai Umat mendakan kami adalah politik identitas. Iya, identitas, iya identitas. Itu nggak boleh enggak. Benar itu, benar dia. Jadi ini mudah-mudahan ini sebenarnya kan untuk berbicara hubungannya dengan identitas masyarakat. Bahwa bahasa itu adalah identitas masyarakat. Budaya adalah identitas masyarakat. Variasi bahasa yang digunakan adalah identitas. Kenapa dia ngomongnya kayak orang apa namanya berpendidikan? Ya karena dia mahasiswa. Makanya ngomongnya seperti itu, enggak seperti ngomong orang di pasaran, orang di mall, tapi dia berbahasa dengan baik, misalnya dengan teratur, dengan sopan, karena dia memang mahasiswa, identitasnya dia mahasiswa. Tapi kalau orang ngomongnya di terminal bis kota, terminal bis kota itu ngomongnya kan kadang kan jorok-jorok gitu kan kadang biasa ngomong anjing lah, babi lah, itu biasa. Jadi kalau nah itu memang identitas mereka orang preman gitu. Jadi kita nggak heran. Jadi kalau kita yang tahu bahwa bahasa itu menunjukkan identitas, tidak heran. Itu memang bahasanya dia. Orang-orang di terminal itu ngomong jorok-jorok atau ngomong dengan bahasa yang kasar-kasar, hal yang wajar. Identitas mereka orang preman gitu. Jadi kalau pergi ke pantai, para nelayan itu bahasanya juga keras-keras itu, kasar-kasar biasanya. Oh, itu juga. Tapi hatinya baik. Ya, jadi karena identitas bahasanya itu memang gitu, mau diapakan gitu. Nah, tapi kalau kita orang berpendidikan, identitas bahasa kita harus kita perlihatkan sebagai orang pendidikan. Bahasa kita santun, sopan, teratur eh, dan berisi. Ya. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Jadi jangan ngomong yang berantakan atau apa namanya memaki-maki, itu bukan bahasanya orang orang pendidikan namanya. Orang pendidikan nggak sampai gitu. Itu bahasa preman. Identitas orang preman ya. Identitas mahasiswa tidak begitu. Ya. Nah, paham nggak kira-kira itu? Paham ya? Jadi identitas kita itu pertahankan identity. Jadi jangan takut dikatakan, wah kamu politik identitas, jangan takut digituin. Ya emang identitas saya begitu, ngapain? Oke, ada pertanyaan? Coba, ya guys, saya dengarkan pertanyaan yang kalau ada yang muncul. Jadi kita bahasa tadi kan berkaitan dengan dengan materi kita ya. Identitas tadi kita bicara tentang karena bahasa adalah identitas. Apalagi ada? Oh, kalau ada yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Prof. Iya, ini Mas Aji Muhammad, silakan Mas Aji Muhammad. Ya, ya, silakan. Apa? Dalam kehidupan masyarakat bahasa ya, bahasa atau intonasi bahasa pria dan wanita itu kan berbeda ya, Prof ya. Iya. Nah, seorang pria kan bisa jadi ya, biasanya kan intonasinya kan berbicara secara tegas atau tadi seperti preman tadi ya, Prof. Iya. Ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian wanita biasanya itu kan berbicara lemah lembut, berbeda dengan pria kan tadi. Akan tetapi di luar yang tadi saya bicarakan itu ada wanita atau kaum wanita yang berbicara seperti pria. Contohnya kayak berbicara kasar lah gitu. Iya. Nah,
hal tersebut itu apakah ada kerusakan dalam sistem gender atau mereka mau melakukan ideologi feminisme gitu, Prof. Iya. Tentang Ya, gender sama bagus. Bagus pertanyaan lagi ini ya. Jadi begini, di dalam dunia itu pemilahan ya. Pemilahan suatu kelompok dengan kelompok lain itu eh, kita melihat garis besarnya, universalnya, umumnya. Nah, ini kata-kata umumnya. Umumnya, nah kalau kita bicara umumnya, wanita itu bicara halus. Umumnya, laki-laki berbicara kasar. Umumnya. Nah, karena kita bicara umumnya, ada pengecualian. Ada saja yang berbeda ataupun yang berperilaku menyimpang dengan kodratnya. Ya, ada saja. Jadi itu tidak bisa dihindarkan. Jadi memang iya, tapi kita bicara tentang secara umumnya bahasa pria itu seperti ini. Pada umumnya bahasa wanita itu halus karena dia menggunakan perasaan. Berbicara lebih banyak muncul dari perasaannya. Nah, jadi sedikit tersinggung perasaannya di bahasanya itu memang ya, jadi halus. Sedangkan laki-laki berbicara secara logika, yang berpikir ini begini, harus begini, harus begini. Jadi dia tidak mau dengan perasaan, sehingga di sini terjadi bentrok. Laki dan perempuan ini bentrok. Bentrok kenapa? Yang satu berbicara berdasarkan logika, yang satu berbicara berdasarkan perasaan. Pada umumnya ya, pada umumnya. Walaupun nanti ada wanita yang berbicara bisa menggunakan akal. Tapi ada juga laki-laki yang banyak menggunakan perasaan, sehingga banyak yang laki-laki cengeng kan. Nah, jadi ada laki-laki cengeng. Tapi ada perempuan yang tegas. Dia perempuan tapi tegas sekali. Wah, jadi itu di dalam ilmu, di dalam sosiolinguistik, kedua pemilihan gender ini umumnya, jadi selalu berbicara pada umumnya seperti itu. Pada umumnya perempuan begini, pada umumnya laki begini. Jadi itu Mas Haji ya. Nah, jadi memang ada, kita tahu. Dan sehingga karena pada umumnya ada pengecualian LGBT. Nah, itu kan pengecualian deh. Nah, kemudian orang yang berbicara dengan kemanja-manjaan, dia laki-laki, tapi ngomongnya yang kayak perempuanan. Nah, itu memang pengecualian itu. Dia tidak termasuk dalam umumnya, gitu. Nonton nggak yang Indosiar kan banyak sekali penyiarnya yang mendayu bahasanya. Ya, mendayu. Ya, itu dia sudah keluar sedikit dari kodratnya sebagai laki-laki. Ya, itu. Jadi begitu. Maka oleh karena itu di dalam kajian suatu ilmu, makanya kita kembali kepada filsafat ilmu. Ilmu itu tidak mutlak kebenarannya, karena kebenarannya itu kadang-kadang bisa juga ini. Tidak, kebenarannya itu kan relatif atau bahasa lainnya nisbi, ya, tidak mutlak gitu. Ya, mutlak. Jadi pemilihan bahasa laki-laki dengan perempuan itu tidak mutlak karena dia cuma kita bicara umumnya. Nah, umumnya seperti itu. Ya. Baik, Prof. Ya, oke ya. Bagus Berarti ya. itu bukan kerusakan dalam gender ya, Prof? Tidak. Tapi dia menyimpang saja. Menyimpang. Dia perilakunya agak menyimpang daripada kebiasaannya. Nah, menyimpang dari kodratnya gitu. Jadi menyimpang dari kodratnya. Ya. Baik, Kalau ada Prof. perempuan yang suka memaki-maki atau membahasa yang kasar kayak orang preman di stasiun bis. Wah, itu berarti dia agak menyimpang dari kodratnya sebagai perempuan. Nah, kalau laki-laki yang ngomong ke perempuan-perempuanan suka pakai pakaian perempuan, itu dia laki-laki yang menyimpang dari kodrat laki-lakinya. Ya, oke. Bagus, Haji Muhammad. Nah, masih ada lagi yang lain? Sebelum kita tutup nih. Kita tutup jam berapa ini? Kita tadi mulai jam 16.20, Prof. 20 ya? Oh, masih 20. Iya, masih ada nih waktunya nih. Masih ada 11 menit lagi, 10 menit lagi lah. Ya. Iya, gitu. Prof, izin nanya, Prof. Iya, iya. Ini Mas Albi Hazimi. Silakan. Tadi kan saya udah nanya ke kelompok kayak ibaratnya perbedaan antara bahasa di gender laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat dari topik dan kayak kekerasan dan kelembutan suaranya.
Kira-kira ada lagi nggak sih Prof yang dapat kita apa ya dibedakan gitu dari bahasa pria dan wanita gitu Prof? Bisa. Jadi bunyi yang dikeluarkan, bunyi bunyi yang laki-laki, bunyi yang perempuan, dan pilihan kata kadang-kadang juga bisa membedakan. Pilihan kata yang digunakan oleh laki-laki dan pilihan kata yang digunakan oleh perempuan. Kemudian bisa juga dilacak dari kalimat yang digunakan. Nah, kalimat ada yang menggunakan kalimat langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang menggunakan kalimat yang lebih kepada ketegasan, itu menggunakan biasanya kalimat-kalimat yang apa pernyataan yang jelas dengan menggunakan subjek predikat yang jelas. Tapi kadang perempuan bisa bisa tidak seperti itu, tapi dia menggunakan bahasa yang agak agak tersembunyi sehingga dia mungkin banyak menggunakan bahasa-bahasa yang lebih memilih kalimat yang bukan tegas seperti itu, tapi lebih pada kalimat yang istilahnya merayu atau kalimat yang apa yang lebih memohon atau apa-apa. Padahal dia sebenarnya adalah tegas untuk meminta, tapi dia menggunakan kalimat-kalimat yang lebih lebih menyentuh. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang menyentuh, ada kalimat-kalimat yang tegas, lugas gitu. Nah, itu bisa. Jadi bisa dilihat dari sistem bunyi yang dikeluarkan, sistem fonologinya, sistem morfologinya, sistem sintaksisnya. Nah, kadang-kadang makna juga bisa berpengaruh di dalamnya. Sehingga gaya bahasa perempuan di dalam, baik dalam bertutur sapa maupun di dalam menulis juga bisa terlihat bedanya. Tulisan gaya laki-laki, tulisan gaya perempuan. Nah, gitu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Jadi bisa topiknya jelas, topiknya berbeda kan kadang. Topiknya ada yang. Makanya disinilah kita itu sebenarnya harus menghargai kodrat yang diciptakan Allah, ya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu memang berbeda laki perempuan. Jadi jangan melawan kodrat. Ya makanya diciptakan seperti bahwa yang suami istri, bagaimana posisi suami, bagaimana posisi istri, itu harus memang sudah diatur oleh Allah sesuai dengan kodratnya. Makanya yang dari barat itu kan muncul apa persamaan gender, apa namanya itu? Itu sebenarnya keliru di dalam Islam. Sehingga kalau itu yang terjadi sebenarnya apa yang diminta oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat, itu kacau jadinya. Jadi kodrat itu tidak berlaku lagi. Nah, kalau kodrat tidak berlaku lagi, dunia ini kacau. Jadi itu sebenarnya itu adalah sesuatu yang memang hubungan yang diminta harmonis, bukan persamaan gender, tetapi harmonisasi antar gender, harmonis. Nah, itu, iya kan? Laki-laki harus berfungsi sebagai laki-laki, perempuan harus berfungsi pada perempuan. Itu harmonis jadinya. Tapi kalau laki-laki juga bisa seperti perempuan, perempuan juga bisa seperti laki-laki, tidak harmonis jadinya. Iya kan? Nah, ini kan yang diminta oleh yang namanya emansipasi ya, emansipasi wanita yang di yang di apa? Yang disuarakan dari barat sana. Makanya dulu pada tahun 1993 kalau tidak salah yang terjadi konferensi internasional wanita seluruh dunia, kalau nggak salah di Beijing, itu yang membicarakan tentang emansipasi, yang keluar siapa? Wanita Katolik keluar, wanita Islam keluar, karena dia tidak ya ini Islam yang apa? Nah, yang lain-lain nggak yang ini. Karena apa? Karena hubungan itu tidak bisa emansipasi dan pengertian sama sederajat. Laki-laki bisa nyopir, perempuan bisa nyopir. Laki-laki bisa kerja bangunan, perempuan bisa kerja bangunan. Laki-laki bisa menceraikan, perempuan bisa menceraikan. Apa yang terjadi? Ya, itu kekacauan dalam masyarakat. Kodrat manusia. Oleh karena itu, aturannya Allah itu sudah betul-betul bisa diuji sepanjang masa. Bisa dilihat relevansinya, bahwa itu relevan sekali untuk sepanjang masa. Jadi tidak ini ya. Oke. Jadi memang kedua, tidak kalau kita lihat dari berbahasa memang ada perbedaan. Mulai dari topiknya sampai kepada hal-hal yang
pilihan-pilihan bunyi yang digunakan, pilihan-pilihan kata yang digunakan, pilihan-pilihan kalimat yang digunakan, semuanya ada ciri khas-ciri khasnya. Walaupun pada umumnya itu kan kita tidak bisa melacak dalam tegas. Biasanya itu dilakukan oleh para peneliti yang ingin meneliti tentang perbedaan gender di dalam berbahasa. Ya, oke ya, Mas Albi. Oke. Ya, Prof. Syukran, Prof. Ya, ya. Nah, silakan. Masih ada waktu sedikit lagi nih. 6 menit lagi. Kalau masih ada, sebelum kita tutup. Jadi Prof, pelajaran kita hari. Ya, silakan. berarti emansipasi wanita itu sama aja kayak ya feminisme dong? Maksudnya gimana? Emansipasi wanita? Iya, sama halnya dengan feminisme pria dong, Prof. Ya, feminisme itu kan ini ya feminisme. Ya, yang jelas emansipasi itu bagi saya yang dalam Islam itu disebutkan harmonisasi laki perempuan. Nah, jadi bukan emansipasi laki perempuan, tapi harmonisasi. Itu yang harus muncul. Jadi harmonis, hubungan harmonis. Jadi yang harus diciptakan bukan emansipasi, tapi harus diciptakan ada harmonisasi. Nah, kalau feminisme ya itu kan bicara tentang keperempuanan juga kan masalah itu. Tapi ya kalau intinya dia lebih apa namanya itu tidak sekelas emansipasi. Kalau emansipasi itu lebih lebih apa namanya satu kelompok yang memang atau satu aliran yang memang keras sekali. Semua ingin sama, tidak boleh tidak sama gitu. Nah, ini sama dalam segala hal. Jadi tidak boleh dibatasi. Padahal memang hakikatnya kita ini kodrat kita berbeda memang. Dan itu kita memiliki fungsi bersendiri-sendiri kan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam dunia internasional kita memiliki fungsi masing-masing. Laksanakan fungsi itu sesuai dengan kodratnya, yang gitu. Jadi harusnya itu sesuai dengan Islam. Islam begitu kan? Islam begitu. Jadi melaksanakan fungsinya sesuai dengan kodratnya. Dan ini semuanya sesuai dengan ajaran Islam khususnya. Ya. Oke. Jadi kita kemana-mana ini. Jadi larinya, tapi karena ini kan identitas bahasa yang kita gunakan tadi ini. Karena kita bicara tentang komunitas bahasa yang terkait dengan identitas masyarakat, bahasa, dan identitas itu dilihat dengan adanya perbedaan bahasa dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan itu terjadi pada tataran regionalnya, pada tataran statusnya, pada tataran tujuan berkomunikasinya, beraktivitasnya, pada tataran pekerjaannya, dan pada tataran macam-macam. Nah, beda. Oleh karena itu kita tadi merambah sampai ke identitas, merambah kepada isu gender. Isu gender karena tadi ada perbedaan gender dalam berbahasa. Nah, kita hanya mempertegas bahwa perbedaan itu memang kodrat sifatnya, kodrati, diciptakan Allah. Ya. Oke ya. Masih ada ya 2 menit lagi. Jadi untuk dalam 2 menit lagi ini kepada yang PJ-nya yang jawab kelas untuk absensi sudah ya, absen? Sudah, Prof. Iya sudah ya. Nah, alhamdulillah kalau sudah. Kemudian kalau perlu ada dokumen silakan dipoto sendiri. Ya, ya, kalau perlu. Ya. Nah itu kadang-kadang diminta itu. Ini sekarang ini kita negara yang banyak sekali apa namanya ketidakpercayaan, harus dokumennya lengkap gini kan. Tapi ya gitulah negara kita, negara yang apa harus ada aturan-aturan yang apa karena tidak percaya kita ini hadir atau tidak hadir. Ya. Dan ini sudah pukul 16:19. Sebentar lagi sudah 20 menit. Nah, kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat.
Dan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang menyajikan tadi empat orang ya? Siapa saja ya? Saya tidak melihat. Yang 4 orang itu siapa saja tadi? 3, Prof. 3 ya? Bukan 4 ya? Bukan. Yang 3 orang yaitu coba saya lihat namanya siapa aja nih sebentar. Ada pertama ada Al-Ghifari sendiri ya. Al-Ghifari Rahman, ada Alwiyah, ada Eriza. Kok ini banyak? Oh, itu karena satu kelompok aja, Prof. Jadi Oh, gitu. yang presentasi itu dari pembagian kelasnya aja. Oh iya, siapa tadi yang presentasi? Al-Ghifari? Riza Ramawati sama Alwiyah. Oh, Eriza Rahmawati sama Alwiyah. 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 Oh, Alwiyah. Oh iya iya. Fatur Ramadan, Kohana Nabila, Nazwa Syarifah Rahmani, Rida Putri Nurfaiza. Tapi masuk dalam kelompok ya? Itu kelompok 2 di kelas A, Ustaz. Oh gitu. Ya 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 ya. Oke ya. Ya, kita berikan penghargaan kepada kelompok yang sudah menyajikan dengan jempol tangan ya. Nah, jempol tangan juga kita berikan tepuk tangan. Iya, jempol dan tepuk tangan dua-duanya ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Dan saya akan izin mundur ya, karena juga sholat asar belum ditunaikan ini. Asar dari tadi. Oke, terima kasih banyak. Dan sekali lagi, terima kasih kelompok penyaji yang sudah menyajikan dengan baik ya, sangat baik ya, Al-Ghifari, Alwiyah, Eriza, dan juga yang lain-lain. Nah, mudah-mudahan Anda sukses dalam melaksanakan tugas dan mencapai gelar nanti sarjana pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.